Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi di channel saya, Hermawan Trianha, Sugeng Dalu. Kita bertemu di rumah teman saya. Ini ada di dusun Jelegongan, Kapanewonnya Seyegan. Jadi di sini saya berkesempatan bermain sambil mengopi dengan Mas Saiful. Siap. Sugeng Dalu, Mas Saiful. Sugeng Dalu. Matur nuwun sudah mampir. Di sini saya mau sedikit bertanya. Siap. Sambil bertanya santai, sambil kita ngopi ya kan. Ngopi, ada gorengan. Tentunya boleh sambil merokok karena rokok juga sebagian ciptaan Tuhan yang harus kita rasakan ya. Harus kita syukuri dan nikmati kan. Betul. Betul sekali, Bos. Gitu Mas Saiful. Nah, pada kesempatan hari ini saya mau bertanya sedikit. Nanti biar Mas Saiful menjawab, dan mungkin Mas Saiful boleh nanti akan bertanya. Tapi di sini saya akan menggaris besarkan apa yang akan saya tanyakan ini di seputar tidak jauh dari buku, Mas. Siap. Jadi mungkin di layar ini di belakang saya ada banyak buku. Nah, di sini saya akan bertanya. Oke, Mas Saiful. Siap. Saya sedikit mau bertanya. Monggo. Saya awali di menulis. Siap. Nah, di sini saya berprofesi di dunia pendidikan, Mas Saiful. Mungkin saya ini kurang minat untuk menulis. Dan tentunya tidak hanya menulis. Saya sering cepat bosan untuk menulis. Jadi nanti saya diberi tip saya dan teman-teman di sana untuk tip menulis dan tip membaca. Ini agar diminati. Ini seperti apa sih, Mas? Siap. Ini mau menulis dulu apa membaca dulu nih? Menulis tentunya. Menulis dulu, oke. Perkenalan dulu, Mas. Dulu? Iya, Oke. Nama Saiful Cahyadi. Alamat tadi sudah disebutkan. Pekerjaan karena ini pandemi ya? Karena ini pandemi dan konteksnya dunia tulis menulis, maka saya akan mengaku sebagai seorang penulis walaupun sampai hari ini baru bisa melahirkan 2 buku. Istimewa. 2 buku, OTW 3 sih Mas sebenarnya, cuman yang ketiga terdampak pandemi makanya molor. Mungkin nanti di masa pandemi ini bisa dibuat semacam buku ya, Mas? Siap. Oke, ini hal yang menarik nanti akan saya sampaikan. Siap. Ini bocoran dikit nanti akan kami sampaikan. Oke, kalau kita ngomongin menulis, Mas, sebenarnya mungkin anggapan orang adalah menulis itu ribet gitu kan. Menulis itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang pinter gitu kan anggapannya. Padahal kan sekarang siapapun, menurut saya, siapapun bisa menjadi penulis gitu. Seperti contoh lah sederhana saja, jenengan hari ini sudah menulis status belum? Oke, status di WA, Facebook itu ya? Facebook atau apapun. Sudah atau belum? Sudah. Sudah kan? Sudah. Ya sudah kan, berarti sudah menulis. Berarti sesimpel itu ya, Mas? Ya, kalau kita ngomongin menulis kan, kegiatan menulis, aktivitas menulis itu kegiatan yang sekarang sangat dekat gitu loh dengan kita. Kita setiap hari menggunakan aplikasi WA gitu kan contohnya. Kita berkeluh kesah di Facebook, kita nulis ya kan. Kita sambat gitu kan contohnya ya kan. Ini ada yang PSS mainnya Rasip lur kan itu menulis gitu kan. Kita mencurahkan ide kita mencurahkan pendapat kita melalui tulisan kan gitu. Sederhananya kan gitu. Atau mungkin yang lebih long format, lebih formatnya panjang ketika kita... Berarti bisa dikatakan gini ya, Mas ya, kalau mungkin tadi bisa dicontohkan menulis story di WA atau media sosial yang lain. Ya. Mungkin
Berarti selama saya mempunyai HP gadget atau Android, Ya, saya kan sering menulis. iya. Berarti mungkin harusnya saya limpahkan di sebuah wadah Iya, lebih gitu ya. Mungkin lebih menarik memang gitu sih, Mas. Lebih menarik memang gitu dalam artian eh, tulisan kita, keluh kesah kita, atau mungkin beberapa orang akan menganggap itu karya gitu. Itu kemudian dipublikasikan di suatu wadah khusus. ini ide bagus teman-teman. Dan itu Jadi, sudah sebenarnya sudah sangat diberi fasilitas, Mas, untuk hari ini. Kita bisa menggunakan Facebook, kita Oke. bisa menggunakan Twitter contohnya, atau Instagram, atau mau yang lebih serius kita bisa pakai Blogspot atau WordPress lah. oke ya. Itu kan sebenarnya kita sudah punya banyak opsi gitu loh. Kita mau masuknya ke yang mana gitu, dan semuanya bisa dilakukan kan gitu sebenarnya. Jadi memang kalau jenengan tadi tanya apakah harus di-share, dipublikasikan, harus. Menurut saya harus. Walaupun mungkin menurut jenengan wah tulisannya elek, sapa sing ngarep maca dan lain sebagainya. Sudah. Paling tidak tujuannya adalah untuk dokumentasi pribadi. Oke. Bahwa di suatu masa saya pernah menulis seperti ini. Berarti ketika kita sudah intinya mungkin beberapa tahun yang akan Nah. datang, kita punya rekam jejak gitu ya Mas ya. Pada akhirnya saya nggak akan ngomong yang terlalu serius, terlalu tinggi, enggak. Pada akhirnya itu akan menjadi sebuah catatan personal, Mas, untuk diri kita, seperti yang dilakukan Facebook, ya kan? Kenangan 1 tahun yang lalu, wah asem, tahun nulis alay ini ternyata. Sejarah-sejarah. Dan itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Ternyata iya. Untuk refleksi kita, untuk catatan perjalanan kita gitu. Yang kemudian saya yakin itu akan membawa manfaat juga untuk kita. Entah itu sebagai pengingat, entah itu sebagai refleksi, itu akan membawa dampak gitu loh. Dan kalau mungkin ngomongin yang lebih serius, menulis dalam konteks yang lebih serius ya Mas ya, dalam artian tujuannya untuk ikut lomba atau belajar nulis cerpen atau nulis puisi seperti itu. Zaman sekarang kan kita sudah sangat terfasilitasi gitu loh, dengan aneka macam Aplikasi gitu ya. aplikasi teknologi dan lain sebagainya. Contoh sederhananya di gadget, di Gawai, kita sekarang punya aplikasi Note gitu loh. Note, ya. Kita lagi main nih, kita Bawaan lagi- gitu ya, Mas? Ya, aplikasi bawaan yang bahkan kita nggak harus menginstal gitu. Iya. Ketika kita bosen ketika kita main terus kemudian kita bosen, wah ada ide nih, aku nemu ide bagus nih untuk tak tulis nih. Kita tinggal bikin note, bikin catatan di note kan gitu. Seumpama kita mau nulis yang agak ilmiah dikit gitu, kita butuh data gitu. Kita bisa buka Google, ya kan? Yang Fasilitas ya itu. iya, yang kalau saya membayangkan di tahun-tahun 70-an, 80-an, ketika kita di posisi yang sama, mungkin kita harus pergi ke perpustakaan gitu kan, untuk buka buku tebel gitu. Kita harus pinjam buku, atau ketika kita ingin nulis kita harus manual pakai semacam buku catatan atau diary kan kayak gitu. Sementara zaman sekarang kita bisa nulis bahkan di gawai kita masing-masing. Atau ketika kita ide kan kadang munculnya dadaan ya Mas ya. Iya, betul. Ini sekaligus materi ini saya ambil dari salah satu guru saya sih sebenarnya. Ketika kita di jalan nih, wah kepikiran punya ide nulis ini. Tetapi kan kita nulis nggak sempet nih. Kita bisa pakai aplikasi apa? Voice note contohnya. Voice note. Atau voice recorder gitu. Kita tinggal berhenti di pinggir jalan gitu, kita buka HP, kita rekam sendiri. Untuk kemudian nanti kita bisa dengarkan, kita bisa tuliskan dengan lebih tertata. Gitu. Sebenarnya sangat dimudahkan sih gitu, sebenarnya. Itu zaman kalau sekarang. ngomongin fasilitas ya Mas ya. Oke. Di fasilitas yang mungkin sudah disediakan oleh teknologi dan gratis gitu ya. Iya. Bisa dikatakan gratis. Nah, di sini karena tadi ada yang sedikit belum terjawab, tip dan trik
untuk teman-teman agar bisa menulis. Jadi dulu saya sempat menulis Mas. Jadi sedikit menulis tapi sampai beberapa lembar gitu. Tapi kepotong nih, idenya habis. Oke, siap. Atau bisa dikatakan buntu Mas. Oke. Mungkin kalau ada semacam, pernah nggak sih mengalami seperti itu Mas? Ya, mungkin akan saya jawab yang pertama dulu, tips ya secara umum ya. Ketika kita ingin menulis, ya udah menulis, segera eksekusi. Kita jangan terlalu banyak mikir, wah gimana, tulis ya tulis aja gitu. Kita tulis aja, dan kalau bisa, ini saya saran secara pribadi dari saya, ketika kita seumpama kita nulis di note ya, di note HP gitu, ketika kita sudah selesai atau mungkin kemudian merasa tulisan itu jelek, jangan dihapus, Jangan dihapus. simpen aja, tetap simpen, suatu saat siapa tahu kita bisa membenahi, kan kayak gitu, kita bisa membangun ulang tulisan itu supaya lebih asik gitu ya. Terus yang kedua, mungkin kalau saran dari saya adalah baca sebanyak mungkin bahan bacaan yang akan mendukung tulisan kita. Referensi gitu. Ya, contohnya ya, saya ingin nulis puisi nih, ya kan? Saya ingin nulis puisi. Selain, saya harus berani mulai menulis puisi, minimal di note. Ya, baca-baca puisi-puisi lain, baca-baca karya sastrawan yang pernah nulis puisi kayak gitu. Kita belajar, puisi itu apa sih? Puisi itu syaratnya apa sih, ketentuannya seperti apa. Jadi harus pertama, kalau ini tawaran tips ya Mas ya, sebenarnya dari saya adalah yang pertama, nekat kita nulis aja, tetapi di situ kita sambil belajar, kita sambil memperbaiki tulisan kita sambil mencari referensi kayak gitu. Terus kalau ngomongin biar ide nggak cepet habis nih, ini kan terutama buat tulisan-tulisan yang long format, yang formatnya panjang, Iya. cerpen atau novel begitu ya. Itu bisa dibantu dengan yang namanya membuat kerangka tulisan. Berarti sebelum kita tulis secara mendetail itu berarti Ya. kita harus menentukan kerangkanya Kita dulu. bikin kerangka dulu, dan di kerangka itu kita melakukan brainstorming. Brainstorming itu kalau bahasa Indonesianya curah pendapat. Curah pendapat. Ya, jadi seumpama kita mau menuliskan tentang apa? Kita mau nulis cerpen tentang cinta nih. Ya. Kita putuskan dulu cintanya seperti apa. Apakah cinta yang pengalaman putus Pribadi gitu ya? Iya. Kita putus dari seorang kekasih, atau cinta yang ketika momen PDKT, atau ketika momen ketika kita nembak. Itu kan banyak banget yang bisa kita pilih. Seperti apa, terus kemudian kita bisa mengulik lagi tokohnya mau seperti apa, ciri-ciri tokohnya mau seperti apa. Banyak banget yang bisa dilakukan di bagian bikin kerangka dan melakukan curah pendapat atau brainstorming. Jadi itu gunanya ketika nanti kita nulis nih, tak, set, kita berhenti, tak, kita tengok ke kerangka kita. Oh ternyata setelah ini bagiannya ini, kan ada pengingatnya gitu, dan di situ ada datanya. Oh setelah bagian ini aku ngomongin bagian ini, dan yang tak masukin unsurnya ini, konfliknya seperti ini, gitu. Oh, berarti di sana bisa disaring ya? Disaring atau seperti apa Mas? Kalau jadi tadi yang pertama harus membuat kerangka. Iya. Terus nanti kita harus membuat cerita di situ. Iya. Nah, poin-poin lah. Poin-poinnya. Iya. Nah, di situ berarti di kerangka itu harus sudah, di poin A ternyata poin 1 itu adalah judul, yang kedua adalah pendahuluannya itu seperti apa, lalu isinya kurang lebih ya? seperti itu. Kalau mungkin secara umum kan opening atau pembukaannya, terus kemudian puncak konfliknya, terus kemudian anti-klimaksnya. Gitu ya? Nah, itu kan secara umumnya seperti itu, dan kita bisa bermain-main di situ gitu loh. Contohnya kita mau nulis cerpen dan di situ ada 3 tokoh nih. Ambillah contoh, kita si tokoh ketiga ini kita simpen untuk dikeluarkan di
menjelang anti klimaks nih. Nah, itu kan bisa Paling akhir, diatur. ya? Nah, itu kan bisa diatur di situ. Bisa diatur konflik yang mendahului nanti seperti apa, momen yang menjadi penanda si tokoh itu keluar seperti apa, kan itu bisa diatur di ketika kita nulis kerangka dan kita melakukan brainstorming. Oh, jadi ternyata kalau dipikir di teori ini sepertinya mudah ya. Iya. Yang mungkin yang pernah saya alami ini ketika saya hampir apa ya, nanti ketika tulisan ini sudah jadi atau siap dipublikasi, nah di sini biasanya ada editor untuk sebelum masuk ke penerbit. Itu ada editor ya biasanya, yang harus mengevaluasi dari awal sampai akhir. Nah, di sana itu yang saya mau tanyakan, ketentuan untuk membuat cerpen. Sebuah cerpen itu ada aturan khusus enggak sih? Aturan-aturan yang mungkin ada organisasi penulis. Oke. Jadi yang dipakai untuk si standar penulis cerpen ini ada nggak sih? Oke. Kalau ini setahu saya kalau cerpen itu setiap event gitu, pada dasarnya gini Mas, pada dasarnya setiap penerbit itu setahu saya mereka punya standar masing-masing. Standar masing-masing. Kalau kita ngomongin cerpen nih, kan sering ada kan lomba menulis cerpen gitu. Betul. Setiap penyelenggara lomba juga punya ketentuan yang beda-beda. Tetapi secara umum kalau setahu saya itu antara 5 sampai 7 halaman. Cerpen itu cerpen ya? itu 5 sampai 7 halaman. Beda ini. Tetapi itu kembali lagi ke pertama penerbit masing-masing, dan kedua kalau kita ngomongin konteksnya lomba ke penyelenggara lomba masing-masing, itu beda-beda. Itu resmi ya? Untuk aturan di penulis resmi biasanya ya? Seperti itu. Jadi setiap penerbit memang punya standarnya masing-masing. Bahkan untuk novel sekalipun juga beda-beda gitu loh. Jangankan cerpen, novel pun juga setiap penerbit punya standar beda-beda gitu. Ada yang 30.000 kata, ada yang 35.000 kata, seperti itu. Beda-beda memang. Nah, di sini saya sering membaca, tapi meskipun saya membaca nanti setelah di tengah-tengah ternyata ketika saya membaca ini bosen. Alurnya kurang masuk. Nah, di sini ketika seandainya saya ini menulis dengan karya yang saya alami sendiri, agar si pembaca nantinya itu tidak tetap mengikuti alur seperti ketika kita membaca novel. Oh, dari awal ini ada tokoh si A, tokoh si B, agar saya ini bisa masuk ke membayangkan ke si pengarang atau penulis ini biasanya seperti apa sih, Mas? Oke. Ini dari sudut pandang penulis apa pembaca nih? Dari sudut pandang pembaca. Dari sudut pandang pembaca. Kalau saya juga jujur kadang merasa seperti itu ketika membaca. Tetapi pada intinya adalah kita memang tidak bisa dipungkiri gini, Mas. Referensi kesukaan setiap orang kan beda-beda. Ya. Ada orang yang senang baca novel sastra, ada yang orang senang baca novel percintaan gitu. Percintaan, novel-novel yang ngomongin cinta, novel-novel yang menghibur, ada orang yang suka baca buku-buku sejarah gitu. Ya memang itu tidak bisa dipungkiri, ada preferensi dan khusus tiap orang beda-beda, dan memang itu kemudian mempengaruhi gampang bosan atau tidak. Jujur, menurut saya itu manusiawi sih gitu. Jadi ketika kita nggak suka baca buku sejarah nih, kemudian kita dipaksa baca buku sejarah, mesti beda dengan katakanlah ketika kita sukanya baca novelnya Terelie gitu. Kita bakal seneng gitu, kita tetap bakal sekali baca bisa dapat puluhan halaman gitu. Itu memang menurut kami itu menurut saya itu manusiawi. Dan itu tidak bisa dipaksakan, memang tidak bisa dipaksakan. Kecuali untuk orang-orang tertentu, dalam artian mereka editor atau mereka
mereview buku atau mengulas buku memang mau nggak mau harus diselesaikan sampai akhir, ditelisik sedetail mungkin. Tetapi untuk ukuran pembaca memang itu manusiawi gitu. Nah, mungkin sudah terjawab ya teman-teman